Saudara-saudari terkasih, pada waktu saya ditabiskan, saya memilih ayat emas sebagai moto tabisan saya, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia, bab 2 ayat 20a. Ayat itu berkata demikian: Aku hidup dalam kepercayaan akan Putra Allah, Yesus, yang mengasihi aku dan wafat untuk aku. Ayat itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan, bukan hanya untuk masa depan, tapi merupakan sebuah kesimpulan dari perjalanan hidup saya yang sudah saya lalui. Bahwa selama ini saya hidup, saya dipanggil, itu semata-mata karena kasih Allah, kasih Yesus Sang Putra. Bahkan Yesus mati untuk saya. Siapakah saya ini? Dan itulah yang kemudian menjadi kekuatan untuk kedepannya. Dan itu juga yang saya pilih menjadi moto tabisan. Dan memang kemudian saya juga menyadari bahwa untuk membalas cinta Tuhan, yang paling baik adalah menjadi imam. Seperti yang dikatakan kepada Rasul Petrus. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku? Dan ketika Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mencintaimu, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Dan saya bersyukur sekali, saya merasakan cinta Tuhan yang luar biasa dan memperoleh kesempatan untuk membalas cinta Tuhan dengan menggembalakan domba-dombanya. Siapakah saya ini? Orang yang tidak tahu dan sungguh-sungguh tidak mengerti apa-apa, tetapi dicintai Tuhan dan boleh membalas cinta Tuhan dengan menggembalakan domba-dombanya. Ketika saya merenungkan tahun-tahun tabisan saya sangat bersyukur karena saya bisa menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk mencintai umatnya. Ketika Tuhan Yesus ingin memberkati umatnya, Dia memberkati melalui imamnya. Ketika Tuhan Yesus ingin menyatakan cintanya, saya mengasihimu, inilah tubuhku yang dikorbankan untukmu makan. Dia menggunakan tangan, mulut imamnya. Ketika Tuhan ingin mengampuni dosa-dosa umatnya, Dia juga meminjam tubuh, tangan, mulut, hati imamnya. Ketika Tuhan ingin terus menyertai umatnya, Immanuel, dari sekarang sampai selama-lamanya, Dia meminjam pribadi-pribadi imamnya. Dan saya bersyukur sekali boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat, menemani umat. Karena itu saya bersyukur sekali. Dan keyakinan saya bahwa Tuhan sangat mencintai saya, bahkan rela mati untuk saya, itu menjadi kekuatan besar, membuat saya merasa cukup, terutama dalam hal mencintai dan dicintai, sehingga saya memperoleh motivasi untuk terus mencintai. Dan karena itu cinta menjadi fokus, terutama cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama, fokus dalam hidup saya. Kalau Anda membaca buku saya yang pertama, Perjalanan Pulang, saya mengisahkan betapa saya sangat dicintai oleh Tuhan. Fokusnya cinta Tuhan, bukan saya. Bagaimana Tuhan memanggil saya, bagaimana Tuhan bekerja keras untuk saya, karena saya ini sulit orangnya, tapi tetap dipanggil. Kemudian kalau membaca buku saya yang kedua, Perspektif Cinta dan Iman, jelas itu tentang cinta. Buku yang ketiga, Evolusi Cinta. Buku yang keempat, Keluarga, Sekolah Cinta Kasih. Jadi semuanya tentang cinta. Karena saya mengerti, mengalami sendiri, dan bahkan hidup saya itu dibangun atas dasar Putra Allah, Yesus yang mencintai saya. Dari moto tabisan itu, karena itu cinta menjadi fokus bagi saya. Saya jadi mengerti bahwa cinta itu rohani sekali, bukan fisik. Membesarkan hati,
menghibur, meneguhkan, menemani, mengerti, memberi nasihat, memberi pengajaran, mengampuni, semua rohani, nggak ada yang fisik. Karena itu saya juga belajar terus-menerus, dan karena itu saya tidak pernah berhenti mencintai, karena saya hidup berdasarkan cinta itu. Dan saya mengerti juga dari pengalaman dan juga dari ajaran Tuhan bahwa mencintai itu skill, bukan knowledge. Dan karena skill, maka harus dilatih terus. Saya tidak pernah menyesal kalau saya mencintai dan kemudian keliru, karena saya akan bangkit lagi, belajar lagi. Dan itulah persis mencintai. Belajar. Seperti berenang, harus masuk ke air belajar, berenang, masuk ke air belajar. Karena itu saya berjuang untuk terus mencintai apapun yang terjadi dan tidak pernah menyerah. Karena orang Jawa bilang, ngelmu kelakone kanthi laku. Keterampilan itu bisa didapat melalui praktek. Kalau saya mau pintar mencintai, ya saya harus mencintai. Harus terjun di situ. Jatuh bangun. Terus berusaha. Tidak pernah menyerah. Sampai saya menjadi ahli dalam mencintai. Tentu berdasarkan bimbingan Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan terlebih dahulu mencintai saya begitu hebat, sehingga hidup saya sungguh-sungguh didasarkan pada pengalaman dicintai Tuhan begitu hebat. Pengalaman bahwa Tuhan sampai mati untuk saya, siapakah saya ini? Dan karena itu saya merasa cukup. Seandainya tidak ada lagi orang satupun yang mencintai saya dan meninggalkan saya tetap merasa cukup. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan mencintai saya bahkan sampai wafat untuk saya. Itulah yang menjadi moto tahbisan saya. Dan itu juga anugerah Tuhan. Saya tidak mengerti kenapa saya menemukan ayat itu, karena memang itu pengalaman hidup saya dan sekaligus kekuatan bagi saya. Mudah-mudahan cinta Tuhan yang begitu besar itu juga bisa menjadi kekuatan bagi Anda semua. Anda bisa hidup berdasarkan cinta Tuhan dan cukup dengan cinta Tuhan, lalu mencintai saja supaya makin terampil dan tentu makin bahagia dalam mencintai. Tuhan memberkati.